Halo semua, jadi Bank Indonesia setahun terakhir ini gencar banget naikin suku bunga dari 3,5% ke 5,75% dan beberapa hari yang lalu dia naikin lagi dari 5,75% jadi 6%. Dan itu disambut dengan market yang koreksi lumayan dalam. Nah, kali ini kita bakalan bahas ya, apa sih efek dari kenaikan suku bunga ke pasar saham. Saham mana aja yang bakalan bagus dan mana aja yang nggak bakalan bagus akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng. Dan kalau kalian suka sama konten ini, kalian bisa kasih donasi super thanks supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas dulu apa sih efek kenaikan suku bunga ke pasar saham secara umum. Ketika suku bunga naik, itu bakalan ngebuat instrumen investasi low risk kayak deposito dan obligasi itu returnnya jadi makin gede. Nah, itu tentunya bakalan menarik minat investor ke instrumen investasi yang low risk. Karena sekarang mereka bisa investasi di instrumen yang resikonya minim tapi returnnya lebih gede. Dan itu ngebuat investor akan cenderung kurang suka untuk investasi ke instrumen yang lebih high risk kayak saham. Karena dengan instrumen low risk aja udah bisa dapat return yang oke kok, kenapa harus ke high risk? Kira-kira kayak gitu. Jadi secara umum, kenaikan suku bunga ini efeknya itu cenderung negatif ke pasar saham. Nah, tapi sekarang kita bakalan bahas efek kenaikan suku bunga ini lebih spesifik dari karakteristik dari tiap emiten. Dan pembahasan ini bakalan kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama itu emiten bank dan yang kedua emiten non-bank. Kita mulai dari emiten perbankan. Ketika suku bunga dinaikin akan ada dua efek, yaitu bunga tabungan sama deposito naik, terus bunga kredit atau pembiayaan juga naik. Dari sisi tabungan, ketika bunga tabungan sama deposito ini naik, itu akan ngebuat beban bunga yang harus dibayar bank ke nasabah yang punya rekening tabungan sama deposito jadi makin gede. Ini efeknya negatif ya, karena pengeluaran bank jadi makin gede dan itu bisa ngebuat laba bersihnya bank jadi menurun. Sementara dari sisi kredit atau pembiayaan, di satu sisi efeknya itu bagus karena bunga kredit yang naik itu ngebuat pendapatan bunganya jadi naik dan itu berpotensi juga ngebuat laba bersihnya jadi ikutan naik. Tapi dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi, itu juga memperbesar potensi untuk terjadi gagal bayar dan telat bayar. Artinya potensi kredit macet atau non-performing loan-nya jadi makin gede. Dan bank itu harus ngeluarin biaya pencadangan atau CKPN yang lebih besar untuk nutupin kredit-kredit yang gagal bayar. Nah, dengan biaya pencadangan atau CKPN-nya naik, itu bakalan ngebuat laba bersih dari bank ini bakalan berkurang. Jadi efeknya ini sebenarnya netral ya, ada positif dan ada negatifnya juga. Nah, emiten bank yang kayak gimana sih yang bakalan bisa tahan banting ketika suku bunga dinaikin? Pertama itu bank yang bisa jaga casa rasio atau rasio dana murahnya itu gede. Dengan casa rasio yang gede, artinya di dalam dana simpanannya bank, dana yang bunganya kecil itu jauh lebih besar daripada dana yang bunganya gede. Dengan begitu, ketika suku bunga naik, beban yang harus dibayar bank ke nasabahnya bisa ditahan kenaikannya supaya nggak terlalu signifikan. Yang kedua itu bank yang punya rasio kredit macet atau non-performing loan yang kecil. Tadi kita udah bahas ya kalau kenaikan suku bunga ini berpotensi untuk ngebuat kredit macet jadi bertambah. Nah, bank yang punya track record kredit macet yang kecil artinya bank ini punya kemampuan yang bagus dalam seleksi calon nasabah. Di mana mereka bisa pastiin kalau nasabah yang pinjam duit dari mereka adalah nasabah yang punya kualitas keuangan yang bagus. Sehingga pas bunga pinjamannya naik pun, nasabah-nasabahnya tetap bisa ngelunasin pinjaman mereka plus sama bunganya juga. Sedangkan bank yang akan terdampak negatif dari kenaikan suku bunga itu bank yang punya ciri-ciri kebalikan dari dua poin ini. Bank yang punya casa yang kecil, ketika suku bunga naik, beban bunganya akan naik lebih signifikan daripada bank yang casanya gede. Dan kalau kredit macetnya gede, artinya bank itu harus ngeluarin lebih banyak beban pencadangan atau CKPN yang mana itu bisa ngebuat laba bersihnya jadi berkurang. Nah, sekarang kita akan bahas ya, gimana sih efek kenaikan suku bunga ke sektor non-perbankan. Tadi kita udah bahas kalau kenaikan suku bunga itu ngebuat bunga tabungan, deposito, sama obligasi jadi naik. Ini ngebuat masyarakat jadi lebih suka simpen duit mereka di bank karena ya bisa dapat return lebih tinggi dengan resiko investasi yang minim. Nah, itu ngebuat makin banyak uang yang disimpan di bank dan itu juga berarti lebih sedikit uang yang diputar di perekonomian. Ini bakalan berakibat pada daya beli masyarakat jadi berkurang. Dan kalau daya belinya berkurang, masyarakat akan cenderung mengurangi untuk beli barang-barang konsumsi yang bukan kebutuhan primer. Dan ini efeknya negatif ke emiten-emiten consumer non-primer kayak otomotif dan teknologi. Dimana dengan daya beli masyarakat itu berkurang, revenue atau penjualan mereka bisa turun atau minimal pertumbuhannya itu melambat.
Kalau penjualan otomotif berkurang, itu juga akan kasih efek negatif ke perusahaan multi-finance yang kasih pembiayaan untuk beli kendaraan. Karena volume pembiayaan kendaraan akan berkurang dan pendapatan bunga yang mereka dapat pun juga jadi berkurang. Terus juga kenaikan suku bunga akan ngebuat bunga kredit KPR jadi naik yang ngebuat orang itu jadi nggak minat atau menunda untuk beli rumah. Yang mana itu efeknya negatif ke emiten properti karena bisa ngurangin penjualan. Bunga pinjaman yang naik karena kenaikan suku bunga juga akan berdampak negatif ke perusahaan yang punya utang yang gede, terutama yang debt to equity rasionya gede. Contohnya kayak emiten-emiten di sektor menara telekomunikasi. Ini akan kasih dampak yang negatif karena bunga yang harus dibayar emiten ke bank itu jadi makin gede dan itu bisa ngurangin potensi pertumbuhan laba buat kedepannya. Karena mereka jadinya kesulitan buat investasi untuk ekspansi bisnisnya karena harus keluar duit banyak buat ngelunasin utang terlebih dahulu. Nah, kenaikan suku bunga juga ada efeknya ke nilai tukar mata uang. Dengan suku bunga yang naik, uang yang beredar di perekonomian itu jadi makin sedikit, dan itu akan ngebuat demand atau permintaan akan mata uang rupiah jadi bertambah, dan itu bisa ngebuat rupiah jadi menguat. Nah, dengan rupiah yang menguat, tentu efeknya itu ke emiten yang bisnisnya ada kegiatan ekspor dan impor. Rupiah yang menguat ngebuat emiten yang impor bahan baku dari luar negeri akan beli bahan baku dengan nominal rupiah yang lebih sedikit. Jadi itu bisa ngebuat pengeluarannya jadi lebih sedikit dan itu bisa bantu numbuhin laba. Jadi efeknya itu positif. Sedangkan untuk emiten yang ekspor produk ke luar negeri dengan rupiah menguat, ketika mereka cetak revenue dalam mata uang asing, katakanlah dolar, ketika dikonversiin ke rupiah, jumlahnya itu jadi lebih sedikit. Dan itu jadinya ngurangin revenue mereka dalam mata uang rupiah. Jadi untuk emiten yang ekspor ke luar negeri, efeknya itu negatif. Terakhir kita bakalan bahas gimana sih strategi investasi saham ketika suku bunga naik. Ini sebenarnya cukup simpel. Yang pertama itu siapin uang cash yang lebih banyak. Kalau kita perhatiin dari tadi, sebenarnya meskipun ada efek positif dan negatif, tapi efek negatifnya lebih banyak. Nah, buat jaga-jaga kalau bursa saham mengalami downtrend, ada baiknya kita siapin uang cash yang gede supaya nanti kalau ada kesempatan beli saham di harga yang murah, kita bisa beli dengan nominal yang gede. Dan itu bagus buat potensi return investasi kita ke depannya. Strategi yang kedua, beli saham harus di harga diskon kalau tujuannya buat investasi jangka panjang. Suku bunga yang naik ngebuat perputaran uang di ekonomi itu jadi melambat, yang ngebuat kinerja emiten-emiten ini bakalan menurun atau pertumbuhannya bakalan melambat. Nah, untuk antisipasi kalau kinerja emiten jadi menurun, ada baiknya kita beli saham itu di harga yang lebih murah, alias kita pakai margin of safety yang lebih tebal. Kalau selama ini mungkin kita pakai 10 atau 20%, mungkin ada baiknya kita naikin jadi sekitaran 30-40% margin of safety-nya. Supaya kalau ternyata kinerjanya emiten ternyata nih lebih jelek dari ekspektasi dan harga sahamnya turun, dengan margin of safety yang lebih tebal, kita bisa minimalisir resiko kerugian. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kenaikan suku bunga ini efeknya negatif buat pasar saham atau malah kalian punya opini yang sebaliknya? Silahkan kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan viewers lain. Oke, jadi itu dia efek dari kenaikan suku bunga ke pasar saham. Ada positif dan ada negatifnya, tapi lebih banyak efek negatifnya. Tapi kondisi ini juga bisa kita jadiin kesempatan untuk dapat cuan yang gede asalkan kita punya money management atau lebih spesifiknya cash management yang bagus dan ketika beli saham belinya pakai margin of safety yang gede. Oke, kalau kalian suka, klik like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih donasi super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli saham, tapi cuma opini dan analisa gue aja. Keputusan jual beli gue balikin ke tangan kalian masing-masing dan tetap aja do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.